Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di eh, kampus, di Zoom maupun di YouTube ya. Ini masuk di pertemuan yang ke-10 ya. Ini masuk di pertemuan ke-10. Nanti di sini kita bicara tentang mengenal printer ya, dan scanner ya. Jadi setelah kemarin hardware ya, kemudian sistem operasi, nanti kita bicara tentang printer karena memang salah satu komponen kalau kita menginstal paketannya ya ada printer ya. Sebetulnya ada lagi ya, paketannya itu adalah kalau sekarang itu sharing ya, sharing. Tapi kalau sharing itu kan kaitannya dengan jaringan ya. Jadi berkaitan dengan jaringan, jadi mungkin nanti lebih fokus, lebih lebih detail lagi di mata kuliah jaringan. Oke, jadi nanti untuk pertemuan ini ya, nanti kita akan bahas tentang ini ya, di fitur-fitur umum yang ada di printer ya. Ini kemudian menginstal ya. Kalau menginstal ini sudah beda ya, seperti yang dulu ya. Kalau mungkin dulu menginstal harus pakai disket gitu ya, atau pakai CD-nya gitu ya. Kalau sekarang install yang penting sudah connect internet. Bahkan untuk printer-printer yang terbaru sekarang udah plug and play ya, jadi pasang kemudian langsung bisa kita gunakan ya. Jadi bahkan tidak perlu install drivernya, itu tidak ada ya. Tapi hanya kasus tertentu ya, printer-printer tertentu ya. Kalau zaman dulu tidak harus menginstal ya, gitu. Karena kalau tidak menginstal ya tidak bisa ya. Jadi harus, bahkan kalau dulu tuh masih pakai disket ya. Sampai kalau zaman dulu tuh disket itu masih sampai ngumpul banyak itu ya, disket-disket driver itu saya formati gitu ya, kemudian dipakai untuk yang lain gitu. Kemudian sharing ya, di sini sharing, nanti juga sharing printer. Kemudian perawatan ya, perawatan troubleshooting. Perawatan sih biasanya kalau di perusahaan biasanya udah pasrahkan sama ini, serahkan sama si IT-nya ya gitu. Jadi diserahkan ke IT-nya, atau kalau misalnya perusahaan itu dia punya kontrak ya, kontrak dengan satu vendor ya, biasanya ke situ ya. Jadi tapi minimal kita bisa mendeteksi, oh ini rusaknya apa, supaya sedikit-sedikit itu tidak tergantung sama teknisi, sehingga permasalahan itu bisa kita selesaikan ya, yang masalah sepele gitu ya. Tapi kalau yang masalahnya sudah berat, butuh keahlian khusus ya, kita serahkan ke IT ya. Tapi kalau misalkan itu masalah ringan ya,
ya, ya sudah bisa ditangani sendiri gitu ya. Ya, ya. Oke, kemudian karakteristiknya kemampuan ini ya. Jadi biasanya sih yang dipertimbangkan pada saat kita memilih dari printer ini adalah kemampuan ya, kemampuan dan kecepatannya, kemudian mau pakai yang warna atau yang hitam putih ya, kemudian kualitasnya, ya, keandalannya, itu yang menjadi faktor pilihan ya. Selain itu harga ya, biaya kepemilikannya. Jadi biaya kepemilikannya seperti apa? Kalau memang bisa sewa ya. Rata-rata itu sekarang itu perusahaan itu sewa printer ya. Apalagi kalau hanya untuk event-event tertentu gitu ya, 2 hari ya, mending sewa saja. 2 hari sewa udah. Dan kalau sewa mestinya sudah apa namanya, internetnya mati lagi sering ini. Ya, mungkin nanti yang di YouTube ya, nanti kita unggah ulang. Biasanya kalau seperti ini ya mati Pak. Biasa langganan di sini tuh ya. Kita lanjut ya. Nanti untuk yang di YouTube ini putus ya. Mungkin nanti kita unggah ulang ya. Kita unggah ulang aja daripada, karena nanti mungkin akan sering jadi kayak gini putus ya. Jadi ini kemudian jenis-jenis ya konektor ini juga perlu yang dipilih ya biasanya ya. Apakah printernya ini dia support terhadap USB ya, atau dia support terhadap PS2 ya. Ini feedback suaranya ya. Atau mungkin jaringan, mungkin Pak Rusto bisa dimatikan Pak, di mute. Feedback di sini Pak. Ya, jadi itu LAN ya. Kemudian ada lagi ya satu di sini yang belum tersebut, yaitu yang wireless ya, yang wireless. Jadi baik yang pakai Bluetooth ataupun yang wireless ya, itu sekarang sudah ada ya di sini. Jadi memang tidak hanya ini ya wireless ya. Kalau yang fiber optik belum ya, jarang. Nah ini adalah salah satu contoh ya printer yang dimana modulnya itu bisa dipasang ya di sini.
Jadi modulnya bisa diganti, bisa dipasang, dilepas, ditambahi modul ya. Biasanya ini yang model-model seperti ini yang laser ya, atau mesin-mesin fotokopi itu ya. Mesin fotokopi itu eh, dia menggunakan model seperti itu. Jadi ada modulnya yang bisa dilepas, diganti ya. Gitu. Nah, ini ada indikasi tadi ya. Oke. Jadi ini, jadi ada modulnya ya. Jadi printer itu yang scanner apa namanya mesin fotokopi itu ada modulnya. Kemudian jenis printer ini ada yang inkjet ya, laser, thermal, impact, ada yang virtual. Kalau yang inkjet ini jelas ini bagus ya, biasanya dipakai. Nah, ini internetnya mati lagi nih. Teknologinya ini dia menggunakan semprot ya, inkjet. Ya, teknologinya menggunakan semprot injek. Ini kalau apa namanya sering putus-putus kayak gini tuh ngaruh. Ada apa namanya? Ada serangan ini apa namanya? Serangan DDoS nih, biar mumpung pas. Jadi ini internetnya di kampus ini sering putus kayak gini. Jadi dia ada serangan supaya kita sambil kita amati. Nah, ini di sini nah ini coba ini kita ambil yang CMP. Oh ini udah bersih, udah ada. Biasanya kalau putus gini nanti di sini tuh banyak serangan. Ya. Oke, kita lanjut sini ya. Jadi injek, kemudian laser. Laser ini ya mungkin sekelasnya apa namanya mesin fotokopi itu ya. Mesin fotokopi itu kan pakainya laser. Bahkan sekarang juga apa namanya mesin fotokopi itu kan dipakai juga untuk ngeprint ya. Jadi kalau kita di rental itu ya, di rental itu mesti apa namanya dia menggunakan itu laser ya, cepat ya, kualitas tinggi ya. Ini menggunakan laser ya. Kemudian thermal ini ya kayak mesin fax gitu ya gitu. Jadi kertasnya khusus gitu. Jadi kertasnya khusus tapi dia tidak tahan lama ya, paling ya tergantung kualitas kertasnya ya, paling mungkin sekitar apa namanya bentar ya lu sing ajar pak.
Cek ngajar Pak. Iya Pak. Ya, itu. Ya, itu. Jadi ini printer laser thermal ya, impact. Ya, kalau impact ini dulu ya, mesinnya ini dot matrix. Dia bisa karbon banyak gitu ya. Ini, jadi dia menggunakan apa namanya jarum gitu ya. Jadi dia pakai itu. Kemudian kalau yang virtual ini virtual ini ya kita ngeprint lewat jarak jauh gitu ya. Print virtual sih kita posisi di sini ngeprintnya di tempat lain gitu ya. Gitu. Tapi harus ada jaringan yang memadai ya. Di sini sih pakai VPN atau dia sudah jaringan-jaringan yang apa namanya tertentu gitu ya. Nah ini tadi ya salah satu faktornya kapasitas, kecepatan, warna, kualitas, reliability-nya. Nah cara menginstalnya memang mudah ya di sini. Kalau dulu memang harus pakai CD ya, install. Kalau sekarang sih jarang. Sekarang itu begitu pasang, deteksi, connect internet, update, udah langsung deteksi ya, deteksi apa namanya ini, deteksi hardware-nya gitu. Jadi sekarang itu sudah yang penting pokoknya connect internet gitu. Jadi tidak seperti dulu ya. Tapi memang ada jenis-jenis printer yang khusus ya, yang harus diinstal. Misalkan kayak plotter, ya, plotter mungkin harus butuh kalibrasi atau mungkin printer-printer apa mesin cetak gitu ya, mesin cetak untuk nyetak banner MMT gitu ya. Di sini punya printer yang untuk nyetak MMT. Kalau ada misalkan ada waktu itu bisa melihat di ruang kaca itu yang pojok situ ya. Nah, itu ada jenis-jenis ukuran printer ya. Ada yang berapa ini? Ukuran A. Jadi ngeprint A5 ya. A5 itu bisa. A5 terus ngeprint banner ya, banner ukuran berapa? 2 meter itu bisa di situ. Ya. Jadi mesin percetakannya di sini sudah ada. Mau nyetak buku ya bisa. Jadi kalau di sini mau nyetak MMT kegiatan apa ya nyetak sendiri di sini. Nyetak poster, banner itu cetak di sini bisa. Yang penting adalah kualitas gambarnya yang bagus. Biasanya kualitas gambarnya pakainya PNG ya, PNG. Ya. Jadi bukan bitmap tapi raster. Kalau bitmap itu kan nanti kalau di ukuran besar itu pecah itu nanti printer pecah. Kemudian kalau di sini ada ya aturannya ya, kita diminta untuk mengupdate drivernya ini secara periodik ya. Tapi sebetulnya ini pun juga jarang dilakukan ya, kecuali kalau kita ada trouble ya, trouble printernya gitu loh, printernya tidak bisa kenapa gitu, nah baru kita update. Tapi kalau tidak ada permintaan update ya biasanya kita ya sudahlah. Tapi kalau misalkan di percetakan ya, percetakan yang dimana printernya itu sering dipakai terus, itu dia akan memperhatikan ini ya, update printernya, drivernya ya, akan selalu dicek terus. Nah, ya. Karena kalau sampai printernya berhenti, nah itu berarti akan terpending semua
pekerjaan. Customer, klien semuanya akan mundur semua ya gitu. Apalagi kalau sudah ngeprint ini MMT itu ya, kayak ini belakang ini kan MMT ukuran berapa ini, itu kalau sampai di tengah jalan berhenti ya sudah ya gitu. Jadi harus ngulang lagi, jadi buang itu kertasnya, dibuang MMT-nya itu dibuang. Jadi ini MMT ini nyetak sendiri semua, belakang itu yang ukuran besar itu juga sama ya. Itu kalau sampai ya misalkan ngeprint udah kurang tinggal sedikit gitu, itu berhenti ya sudah potong. Biasanya kayak gitu diakali, sambung ya, kita ngeprint hanya yang bagian potong stok, kemudian nanti dipotong, disambung, tumpuk kayak gitu, karena eman-eman gitu ya, ngeprint kayak gitu disambung. Makanya biasanya kalau ngeprint itu ya satu listrik ya, kemudian printernya harus dalam kondisi tintanya pastikan ada ya, dan bau tinernya itu menyengat ya, itu kalau di ruang ini mesin fotokopi itu, jadi tinernya itu baunya itu juga perlu diperhatikan ya, baunya. Kemudian konfigurasi ya, ini beberapa konfigurasi di sini kita bisa cetak ya, jenis kertasnya ya, kualitasnya ya. Jadi kalau dulu saya pernah ngeprint itu ada settingan base normal sama yang bawahnya itu apa ya, base normal fast, fast draft. Nah, jadi ada pilihan itu. Jadi kalau dulu saya punya printer itu printernya bukan yang printer yang infus, tapi saya beli cartridge. Jadi sekali beli itu printernya mungkin tintanya 150.000. Itu yang yang hitam. Yang kalau yang hitam 100 ya itu. Jadi 250 gitu. Itu pada saat dulu pandemi ya. Itu kan semua aktivitas di rumah semua. Nah, terutama dipakai untuk anak saya. Tugas-tugas ngeprint itu semua di-print semua kayak gitu. Nah, itu ada modenya. Ada base normal sama draft ya, atau fast ya, fast draft. Biasanya kalau tintanya masih bagus, saya ngeprintnya pakainya yang fast, cepat gitu. Jadi tintanya lebih irit. Nah, tapi nanti kalau tintanya sudah masuk ke setengah atau sudah berkurang sepertiga gitu ya, nanti masuk normal. Nanti kalau sudah mau habis, langsung pakai yang base gitu ya, dihabiskan sekalian. Jadi itu pengaturannya bisa seperti itu. Kemudian jenis kertas juga perlu ya perhatikan, karena kadang itu kita nyetak itu ya kadang tidak melihat ukuran kertasnya, bahkan setting di MS Word-nya kadang salah ya. MS Word-nya settingnya kertas F4 ya, kertasnya pakainya A4 ya, mesti lebih nanti ya, leset gitu ya. Tapi kalau misalnya kertasnya A4 kertasnya F4 ya, kita di sini settingnya A4, nah, nanti akan banyak sisa, bawahnya itu nanti banyak sisa karena ukurannya beda ya, antara A4 F4, nah, kemudian nanti A5 ya, A3 nah, itu beda lah. Jadi ukuran-ukuran kertasnya itu ya. Nah, ini di sini ada settingannya ukuran kertasnya. Bahkan ada beberapa itu yang nyetak kalau dulu tuh di Partel ya kalau nggak salah. Partel itu masih menggunakan printer yang ukuran A4, tapi dia nyetaknya kecil gitu ya, cuman ukuran berapa itu? Separuhnya A4.
Jadi A4 itu diparuh jadi 2. Jadi kertas A4 jadi 3 malah ya. Jadi 3. Jadi ngeprintnya itu memanjang gitu. Biasanya dipakai untuk kasir ya. Kasir-kasir itu pakai gitu. Daripada beli kertas apa namanya? Kertas continuous, mahal itu kertas continuous. Nah, mainnya pakai kertas itu. Jadi kertas A4 dipotong jadi 3. Nanti masukkan situ. Toh biasanya yang dibutuhkan customer kadang ya enggak butuh nota. Nah, ini. Kemudian bisa juga dipakai untuk menerima fax. Nah, jadi zaman dulu itu printer itu bisa juga dipakai untuk menerima fax. Ya. Dengan catatan komputernya itu ada modemnya. Nah, jadi saya dulu pernah ngirim fax. Nah, ini yang tadi yang masuk virtual, kategori yang ini tadi ngeprint virtual ya. Nah, ini virtual ya, mengirim cetak ke jarak jauh. Ya. Jadi itu kita bisa ngeprint ya, ngeprintnya itu nanti ngeprint fax, print fax. Jadi misalkan di tempat sana kita mau ngefax ya, kita tidak perlu apa namanya, tidak perlu ini keluar dari ini, tidak perlu cetak gitu. Tapi dengan catatan komputer kita ada modemnya, ya, ada modemnya yang bisa mendial gitu ya. Gitu. Jadi dulu saya sering ya pernah kalau mau mengadakan event undang gitu, undangannya itu kalau sekarang kan undangan disebar lewat WA cukup. Kalau dulu kan mesti dikirim lewat fax gitu, mesin fax gitu. Di kantor-kantor pemerintahan itu dikirim fax. Nah, itu daftar nomornya fax itu jadi ditaruh di situ, di modemnya itu. Kemudian sore jalankan, udah ngeprint itu, printnya tapi print to fax. Print to fax nanti habis itu nanti di sini akan dial ke mesin faxnya sana. Nah, tapi dengan catatan mesin faxnya sana otomatis yang jawab. Tapi kalau yang jawab manusia, lo udah langsung. Tapi biasanya operator kalau zaman dulu operator telepon itu kalau begitu adanya nada fax, gitu udah langsung paham. Oh ini fax, langsung baca start fax, langsung mesin fax. Tapi kalau yang otomatis langsung biasanya punya nomor fax khusus sendiri, bukan untuk telepon. Nah, itu langsung terima. Itu kita bisa nerima gitu, bisa ngirim ke fax, bahkan nerima juga bisa. Nah, tapi nerima harus standby ya, komputernya harus standby, modemnya. Dulu saya pernah kayak gitu, mesin faxnya itu di kantor itu rusak, kemudian ada yang butuh ngefax, ngirim fax. Nah, kemudian terus apa namanya, kita standby kan komputernya, udah silakan mau ngirim fax, tunggu langsung. Dia ngirim masuknya ke komputer. Ya. Nah, kemudian beralih ada email ya, terus langsung mesin fax itu udah mulai ditinggalkan karena ada email, menggunakan email. Email kemudian email sudah mulai ditinggalkan karena ada Instagram, ada WA. Nah, sekarang sudah menggunakan WA ya. Jadi undangan ataupun apa sekarang itu lewat WA. Jadi sudah tidak lagi menggunakan kertas fisik ya. Jadi sudah menggunakan apa digital semua. Ya, itu. Jadi bahkan undangan pernikahan pun sekarang ya pakainya ya digital kayak gitu ya. Jadi bukan lagi, itu malah bahaya loh kalau undangan pernikahan pakainya WA digital kayak gitu. Nah, karena apa? Yang diundang kita tidak tahu. Nah, tiba-tiba di WA, yang di WA saya, wah ini terus ke grup saya sini. Wah, kalau zaman dulu memang sering kayak gitu. Apalagi kalau ada undangan kayak gitu, anak-anak kos kayak gitu, wah sering datang. Lumayan ini makan gratis itu datang. Anak kos itu datang ya modal nyumbang 5.000, 10.000 makan gratis. Nah, itu waktu pas di Undip kayak gitu, yuk makan gratis di mana sana, temanku itu no yo wes yo manut. Nah, itu nah, ini.
Jadi ini ya beberapa fiturnya. Nah, kemudian ada juga ini yang printer juga yang mengoptimalkan ini performanya. Jadi dia menggunakan apa namanya laser ya. Dia harus ada pengaturan spoolingnya, kalibrasinya juga ada. Tapi sekarang kalibrasi sudah tidak ada ya. Kalibrasi warna sudah jarang. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah update ya, upgrade firmware-nya. Upgrade firmware-nya kalau ada pembaruan ya. Kemudian menambah memori ya. Jadi kalau yang printer laser ini ada memorinya ya, pakainya SODIMM ya. Biasanya memori bawaannya itu cuma hanya 512 ya, 512. Jadi kalau kita bisa upgrade jadi 1 giga atau berapa 2 giga itu jauh lebih cepat ya. Tapi ada batasannya. Kita harus melihat spek dari printernya itu ya. Spek dari printernya berapa. Kemudian menggunakan Bluetooth ya. Bluetooth atau wireless ini juga printer-printer sekarang sudah tersedia ya. Ada di ruangan depan itu ada juga ya printer laser pakainya Bluetooth. Jadi kalau Anda scan WiFi di depan resepsionis itu di situ akan muncul printer nama printer laser gitu. Itu nanti kalau misalnya Anda connect di situ auto connect ngeprint udah bisa, tapi dengan catatan printernya harus nyala atau ada kertasnya. Ya, itu agak riskan ya. Mesti harus ada security-nya juga ini. Dia harus ada password-nya. Jadi wireless-nya memang sudah ada tertanam di dalam printernya. Proyektor juga ada, sekarang sudah ada. TV ini juga sudah ada ya. Smart TV itu yang di ruang sini conference sama belakang sana juga ada. Belakang di ruang 113 kalau tidak salah. Itu ada. Bahkan lengkap kalau di sana ada kameranya juga. Kameranya ada dua, satu di atas sini, satu di belakang. Yang sini nyorot ke mahasiswa, yang belakang nyorot ke dosennya. Ya. Nah ini ada ini ya. Nah, kemudian, ini print server, nah ini model lagi ya. Jadi kita bisa mencetak satu printer untuk banyak orang atau banyak printer untuk banyak orang. Nah, jadi kita bisa membuat grouping ya. Jadi printer-printer ini di grup sehingga kita pada saat nyetak itu akan mengacak ya. Jadi printer mana yang standby gitu di sini. Jadi nanti akan ngacak printer mana yang standby, printer mana yang kosong. Tapi dengan catatan printernya ini harus sejenis ya, harus sejenis dan satu tipe. Nah, saya pernah setting seperti ini di satu perusahaan karena dia mau nyetak banyak gitu. Tadinya dia bilang ini gimana caranya bisa ngeprint cepet. Nah, kemudian saya bilang di grouping Pak, satu komputer pasangi 3 printer. Nah, tapi dengan catatan, tapi waktu itu printernya adalah beda ya, beda tipe. Yang satu ya tapi sama-sama laser tapi beda merek ya, satu Epson, yang satu merek HP, beda-beda gitu. Jadi waktu itu bisa setting, tapi sering ngadat, sering ngejam, print ini berhenti. Kemudian saya baca-baca, oh ternyata printernya ini harus sejenis. Jadi printernya ini tidak boleh beda jenis, karena dia bingung drivernya itu nanti akan jadi begitu waktu itu terus saya tata yang sejenis printernya langsung lancar, jadi ngeprint cepet gitu. Jadi ngeprintnya itu dia paralel langsung, jadi print satu ngeprint lagi maju ditayangani printer kedua, ngeprint lagi tangani printer ketiga, ngeprint lagi tangani printer. Bukan kita yang milih ya, tapi langsung printernya hanya satu, yang kedetek di sini satu, langsung ngeprint ke semua. Nanti kalau misalnya ini semuanya masih ngeprint, kemudian kita ada yang ngeprint lagi, masuknya ke antrian. Nah, nanti dia akan dilayani oleh printer nanti mana yang selesai dulu. Nah, misalnya printer kedua selesai, maka yang tadi antriannya akan masuk ke
printer kedua. Jadi seperti itu. Dan itu lebih hemat. Artinya apa? Kalau kita mau maintenance printernya itu tidak ada masalah. Ambil satu aja di servis. Nah, nanti pasang lagi. Ini nanti servis, pasang lagi, servis, pasang lagi. Jadi bisa apa namanya? Bisa bergantian ya servisnya. Beda dengan kalau kita menggunakan printer satu ini ya. Ini mungkin ada videonya ya saya. Jadi penggunaan printer itu coba saya putarkan videonya. Nah ini yang printer full. Nah, ini share-nya saya share. In this presentation, you will see that there are two main ways to increase the printing capacity of a network. You can replace a slow, lower capacity printing device with a faster, high capacity printing device. Or you can add one or more lower capacity printing devices and set up a printer pool. In an average small office, a single printing device can serve the print requests from all its users. When more documents arrive at the server than the printing device can print, the printing device reaches its maximum capacity, and the rest of the documents are held by the server until they can be printed. Your users might need to wait for several hours for their documents, and many of them will be calling you to ask why. One solution is to replace the printing device with a faster, higher capacity one. However, a new high-capacity printing device might be too expensive for your office. Another, more economical solution is to add enough low-capacity printing devices to handle all the print requests. Then you can group them all together into a printer pool. The pooled printing devices all appear as a single printer to the users sending print requests. When the server receives a document to be printed, it checks the printing devices in the pool to determine which one is ready to receive another document. The ready printing devices respond to the server, and the server sends the document to the first printing device that reported back. Large organizations that have very high printing volumes can create printing centers where a large number of printing devices are pooled in one room. The printed materials are collected by the printing center staff and delivered to the users. A printer pool is also more dependable than a single high-capacity printing device. The advantage is apparent when a printing device goes offline. When a print request goes to the server checks for ready printing devices, and the offline printing device does not respond to the server's message. The document is still printed because the server still sends it to the first printing device that responds. Because the printing devices in the pool appear as a single printer on the network, the users have no way of knowing which physical device will receive their documents. For this reason, the printing devices in your pool should be near each other. If they are spread out to different locations, the economy and dependability of your printer pool will not impress your users because they will have no way of knowing which actual printing device has their documents. In this presentation, you learned how printer pools can be an economical and reliable option for providing printing services. Pada saat kita menggunakan satu printer, load beban nyetaknya banyak, teknisnya panik ya, wah itu printernya panas, mau di-upgrade mahal. Nah, solusinya adalah beli yang printer-printer yang kapasitas yang kecil-kecil, kemudian di grouping gitu. Jadi grouping itu nanti bisa. Itu biasanya kalau dulu tuh sering untuk nyetak banyak gitu ya, misalkan di kantor-kantor ya, kantor-kantor atau pemerintahan yang sering melakukan cetak kayak gitu, dilakukan grouping kayak gitu. Jadi printernya ada di satu lokasi, di satu ruangan gitu ya, ruangan kaca gitu. Jadi kalau mau ngeprint ya sudah cetak, ngeprint dari sini, ngeprint ke sana. Nanti orang yang ngeprint datang ke ruangan kaca itu ngambil dokumen.
Kalau pernah sih ya saya masang seperti ini di suatu perusahaan. Ya. Jadi pimpinannya itu ngeluh, Mas, aku tuh eh, kertas kok selalu habis, ya. Tinta kok selalu habis printernya dulu karena dulu masih sering infus itu ya. Terus ya saya udah paham karena apa? Rata-rata karyawannya itu masih pada kuliah. Jadi kalau ngeprint tugas atau anu tuh di kantor. Kalau dulu kan masih ngeprint ya. Kalau sekarang kan enggak, ngeprint buat tugas tuh paling soft file kirim. Nah, itu kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan harus di print, dicetak itu, cetak, dijilid. Nah, terus ini aja Bu, itu dibuat grup aja. Disediakan satu tempat, satu ruangan, terus nanti printernya ditaruh di situ, kertasnya di situ sudah. Nanti kalau mau siapa yang print kan datang ke situ nanti kelihatan. Jadi total itu ada 27 komputer, hampir semuanya itu ada printernya semua. Kemudian dari 27 itu diambil 3 atau 4 itu taruh di ruangan. Yang lainnya setelah diservis disimpan. Tapi setelah itu ada yang komplain. Nah, ada yang komplain ke saya. Yang komplain siapa? Ini orang yang biasanya servis printer. Karena biasanya setiap bulan dia nyervis printer itu sebanyak sebulan itu 29 printer itu dan nginfus ada selalu. Pokoknya kalau dulu kan masih modelnya nginfusi. Bukan pakai infus yang selang itu enggak, masih katrinya diambil diinfus gitu. Ada yang infusi, Mas, settingan konfigurasimu ya bagus ya gitu. Saya tidak paham tadinya. Iya ya kan kayak gini kan karena kan Mas ini pimpinannya itu kan kemarin mengeluh kertasnya kok selalu habis, tinta kok selalu boros, padahal nyetaknya itu hanya tertentu tok, sedikit tok gitu. Terus saya model kayak gini. Ya, ini juga mempengaruhi pendapatan saya Mas jadinya gitu. Loh kok bisa? Lah saya biasanya kalau sebulan itu nyervis 29 komputer itu pasti seminggu paling 10, seminggu 10 kayak gini mesti langganan nyervis kayak gitu, nginfus gitu. Nah, sekarang yang diservis cuman itu yang dipasang itu tok. Terus saya bilang, ya, anu tuh Mas. Saya bilang gini, ganti profesi, saya bilang. Karena nanti ke depannya itu nanti printer tidak akan dipakai, saya bilang gitu. Nanti semuanya itu akan paperless. Paperless itu berarti tidak ada kertas. Semuanya itu dokumen ditandatangani, di approve itu lewat aplikasi semua. Lewat itu yang sudah menggunakan itu di Telkom. Telkom itu sudah itu. Surat menyurat itu lewat aplikasi semua. Lewat aplikasi, kemudian nanti ditujukan ke mana, disposisi kemana gitu. Kemudian nanti di sana nanti oh ini approve setuju. Nanti ada di situ ada nempel tanda tangan digitalnya. Nah, nanti kirim ke bagian mana selanjutnya. Jadi tidak lagi dicetak gitu. Jadi tidak lagi menggunakan kertas fisik ya gitu. Jadi sudah mengurangi penggunaan kertas ya. Nah ini salah satu gambarnya ya, kalau sharing gambarnya seperti itu. Jadi semua operating system bisa ya, bisa masuk. Kemudian perawatan, nah ini perawatan yang paling penting ya, terutama printer-printer yang itu yang pakai cartridge yang diinfus kayak gitu. Nah itu harus kotor. Nah, itu. Udah banyak tintanya itu pada tumpah di situ. Nah itu harus dibersihkan ya. Kalau enggak nanti biasanya ya akan mengotori ya. Biasanya kalau di tempat percetakan itu biasanya emproh gitu. Banyak tinta-tintanya ya. Tapi kalau di percetakan yang profesional enggak harus bersih. Gitu. Karena takutnya apa? Dia nanti ada kotoran, kena tangan, megang hasil cetakannya jadi kena belang sidik jarinya pegawainya lah. Mesti komplain, sini aku minta cetak ulang kok ini ada nodanya ini apa ini. Foto pun kalau dulu masih diadref ya pakai
cairan itu ya, pakai di ruang. Nah, sekarang enggak, sekarang modelnya langsung dicetak itu. Foto, tunggu sebentar gitu, langsung cetak. Zaman dulu foto paling enggak nunggu 3 hari. Ini berapa? 3 hari jadi. Kalau sekarang, dulu masih ada namanya negatif film ya, masih negatif. Orang bilang klis ya, klis. Itu nanti bisa dicetak ulang. Kalau sekarang enggak, foto dapatnya udah CD, udah ini di file di sini. Nanti kalau mau foto lagi dicetak, ya cetak. Mau cetak ukuran berapa ini 3x4 atau ukuran besar, nanti udah. Jadi sudah tidak lagi menggunakan gitu. Kertasnya kertas foto sudah bisa, atau pakai kertas glossy ya. Nah, ini beberapa masalah troubleshooting yang di printer ya. Biasanya sih rollernya ya, kertasnya itu paper jam, itu karena mungkin kertasnya terlalu tipis, kertasnya pakai kertas bekas ya. Kalau sekarang kan masih sering ya menggunakan kertas satu bekas itu ya. Jadi kertas yang sini sudah dipakai tapi belakangnya masih kosong gitu. Jadi biasanya untuk laporan-laporan internal gitu aja. Laporan-laporan internal itu untuk itu kayak gitu. Jadi ini cara mengatasinya ya sama ya, identifikasi masalah, tetapkan teori, uji teori, buat rencana tindakan. Nah, ini ada 6 langkah. Kemudian beberapa masalah yang sering terjadi itu adalah nyetak tapi tidak keluar. Nah, nyetak tidak keluar. Kemudian nyetak error, paper jam, cetakannya kabur, gagal nyetak, itu sering. Bahkan kadang nyetak tapi masih nyimpen di spoolernya di sini. Nah, jadi begitu kita nyalakan printernya kok langsung ngeprint, nah, gitu. Nah, karena di dalam situ ada spoolernya. Itu harus dihapus dulu dari sini, dihapus print spoolernya. Jadi harus dihapus dulu. Nah, itu beberapa yang sering terjadi ya kalau di printer. Kalau mesin fax, mesin scanner itu yang perlu dijaga adalah kacanya. Kacanya harus bersih. Kalau kacanya ada noda-nodanya, kita scan ya nanti di situ ada noda-nodanya gitu. Goresan. Biasanya di situ ada noda tinta atau mungkin nanti tip X ya, bekas tip X kayak gitu. Noda-noda kayak gitu. Itu bisa. Nah, ini ringkasannya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Rugiono, Pak Rusito, Pak Bagus. Belum ada Pak Tony. Oke, cukup ya. Oke, mungkin untuk pertemuan ini saya cukupkan. Nanti untuk yang YouTube nanti sebentar lagi ini saya unggah karena tadi putus internetnya. Nanti ini saya unggah ulang untuk link yang di YouTube. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Sampai ketemu nanti di pertemuan minggu depan ya. Selamat siang. Selamat. Oke, siang. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.